Jangan pernah ganggu kucing hitam yang lewat tengah malam, apalagi kalau dia muncul di dekat kuburan. Itu bukan kucing biasa. Kadang, itu bukan kucing sama sekali. Kalimat itu keluar dari mulut almarhum kakek Aldi bertahun-tahun lalu, saat mereka duduk bersama di beranda rumah tua yang sekarang telah berubah menjadi bangunan reot yang tak terawat. Aldi waktu itu masih anak-anak, hanya mengangguk sambil mengunyah permen kacang, tak benar-benar paham makna kata-kata itu. Tapi kini, kata-kata itu kembali menghantuinya, menggema di kepalanya seperti gema lonceng di ruang kosong. Terus berulang, terus bergaung, setiap malam, sejak kejadian aneh itu mulai terjadi. Rumah tempat Aldi tinggal sekarang adalah rumah yang diwariskan dari kakeknya. Sebuah bangunan kayu tua yang retak di sana-sini, catnya terkelupas, atapnya bocor. Dinding-dindingnya sering bergetar setiap kali angin malam bertiup, seakan rumah itu bernapas sendiri. Sejak keluarganya bangkrut, tak ada pilihan lain selain menempati rumah itu kembali. Dan sejak hari pertama pindah ke sana, Aldi merasa ada yang berbeda. Seolah rumah itu menyimpan sesuatu. Ada lorong dingin yang tak kasat mata. Ada suara langkah di tengah malam. Ada suara erangan dari loteng yang tak pernah mereka buka. Namun yang paling membuat bulu kuduk Aldi berdiri adalah kemunculan seekor kucing hitam yang selalu duduk di pagar depan rumah. Diam. Hanya menatap. Matanya bersinar merah saat terkena cahaya lampu motor. Ia tak pernah masuk ke rumah, tak juga pergi jauh. Hanya duduk, menatap, seperti sedang menunggu sesuatu. Atau seseorang. Aldi tak pernah berani mengusirnya. Dalam hati kecilnya, ia mulai percaya bahwa kucing itu bukan kucing biasa. Bukan makhluk liar. Ia seperti penjaga sesuatu yang belum Aldi mengerti. Aldi bukanlah pria jahat. Ia hanya hancur. Hancur oleh keadaan. Dulu ia dikenal rajin bekerja di bengkel kecil milik pamannya. Penghasilannya pas-pasan tapi cukup untuk membantu membayar sekolah adiknya, Rina. Ayah dan ibunya sudah tua dan sakit-sakitan. Sejak ayahnya terjerat utang karena bisnis distributor bangkrut, Aldi menjadi tulang punggung. Tapi dunia terus menekannya. Tagihan datang tiada henti, rumah lama harus direnovasi tapi tak punya dana, dan yang paling berat, Rina butuh biaya pendidikan keluar kota. Dalam tekanan itu, Aldi berubah. Ia menjadi lebih pendiam, gampang marah, bahkan pada hal-hal sepele. Ia menjauh dari teman-temannya, mulai jarang ke bengkel dan sering duduk berjam-jam di beranda, hanya menatap kosong ke arah jalan. Pikiran-pikirannya gelap. Di dalam benaknya tumbuh satu keinginan, balas dendam pada dunia. Ia mulai membayangkan hidup kaya mendadak, mampu membungkam semua orang yang pernah meremehkannya. Suatu malam, saat sedang melamun di warung kopi dekat pasar, Aldi mendengar pembicaraan antara dua orang lelaki tua. Mereka berbicara dalam bisik-bisik, tapi telinga Aldi menangkap satu kata yang membuatnya langsung siaga: pesugihan. Salah satu dari pria itu berkata, anak itu sukses besar sekarang, padahal dulu nggak punya apa-apa. Katanya ikut pesugihan di hutan barat. Cuma butuh tumbal, lalu langsung kaya raya. Aldi tidak ikut menyela, hanya mencuri dengar. Tapi hatinya langsung terpikat. Kata-kata itu seperti sihir. Sederhana, mengerikan, tapi penuh godaan. Malam itu, Aldi pulang ke rumah dengan kepala penuh imajinasi liar. Ia mulai mencari informasi dari internet, tentang pesugihan, tentang makhluk-makhluk penunggu hutan, tentang dukun-dukun yang bisa mempertemukan manusia dengan entitas tak kasat mata. Ia menemukan ratusan cerita, mulai dari yang terdengar konyol sampai yang terlalu realistis hingga membuat kulitnya merinding. Tapi ada satu benang merah dari semuanya. Pesugihan nyata, tapi memerlukan tumbal. Dan tumbal itu harus berarti bagi pelaku. Hatinya bergolak. Di satu sisi, ia ingin membatalkan semua pikiran gila itu. Tapi di sisi lain, bayangan rumah baru, mobil dan kemewahan membutakan nuraninya. Ia bahkan mulai menghitung berapa besar harga yang harus ia bayar untuk semua itu. Dan di momen itu, Aldi tahu persis siapa orang yang paling berarti dalam hidupnya. Rina. Adiknya itu adalah satu-satunya orang yang masih percaya pada Aldi, meski dunia menghancurkannya. Rina selalu menyemangati, membuatkan teh hangat, bahkan mencuci bajunya ketika Aldi pulang larut malam. Tapi justru karena cintanya itu, ia menjadi kandidat tumbal yang sempurna.
Aldi menangis saat mulai memikirkan skenario pengorbanannya sendiri. Namun air mata itu cepat mengering, digantikan ambisi yang mulai merasuk. Malam-malam berikutnya, Aldi tidak tidur. Ia terus membaca mantra, mempelajari ritual dan mencari titik lokasi hutan yang disebut-sebut menjadi gerbang pesugihan. Hutan itu benar-benar ada, di barat kota, dekat kawasan kuburan tua. Aldi mempersiapkan segalanya. Ia membeli ayam cemani dari pasar gelap. Ayam itu hitam pekat, bahkan matanya pun seperti batu obsidian. Pedagang itu menatap Aldi dengan tatapan curiga, lalu berkata dengan suara rendah, "Hati-hati, nak. Cemani itu bukan sembarang ayam. Itu kunci. Kalau niatmu gak kuat, lebih baik mundur." Aldi hanya tersenyum tipis, menutupi gemetar di tangannya. Ia juga menyiapkan foto Rina yang ia ambil diam-diam dari album keluarga. Foto itu memperlihatkan Rina sedang tersenyum, memeluk boneka. Semakin ia memandangi foto itu, semakin hatinya berteriak, "Kau gila!" Tapi ambisinya telah terlalu dalam. Malam yang ditentukan tiba. Aldi berjalan menyusuri hutan dengan langkah berat. Angin dingin menusuk kulit dan di kejauhan terdengar suara lolongan anjing liar. Langit gelap tanpa bintang. Bulan menghilang di balik awan tebal, seolah enggan menyaksikan dosa yang akan dilakukan Aldi malam itu. Ia berjalan sejauh hampir 1 jam, sampai akhirnya menemukan sebuah batu besar, lingkaran tanah yang tampak seperti bekas ritual. Di atasnya ada sesajen kering dan lilin-lilin patah. Dan di sana, sudah berdiri pria berjubah hitam. Pria itu tampak seperti bayangan. Wajahnya tak terlihat. Suaranya seperti bisikan yang merambat masuk ke tulang belakang. "Letakkan foto dan ayamnya di sini. Kita mulai sekarang. Kau yakin?" Aldi mengangguk, meski seluruh tubuhnya gemetar. Ia meletakkan foto dan ayam itu, lalu berdiri dalam lingkaran lilin merah. Pria itu mulai membaca mantra. Udara sekitar tiba-tiba membeku. Daun-daun kering melayang sendiri. Suara gemuruh samar terdengar dari dalam tanah, seperti sesuatu yang akan keluar. Dan tiba-tiba, seekor kucing hitam muncul dari semak-semak. Langkahnya pelan. Matanya bersinar merah menyala. Tubuhnya kecil, tapi setiap gerakannya seperti dihormati alam. Lilin-lilin berkedip. Udara mendadak menjadi panas. Kucing itu melangkah masuk ke dalam lingkaran darah dan menatap lurus ke arah Aldi. Tatapannya tajam, seolah menembus jiwa. Aldi merasa tubuhnya lumpuh. Kakinya berat, tengkuknya kaku. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena perasaan yang tak bisa dijelaskan. Antara rasa bersalah, takut dan kagum yang bercampur menjadi satu. Pria berjubah hitam panik. Ia berteriak, "Itu bukan bagian dari ritual. Usir dia. Kalau tidak, semuanya akan kacau." Tapi Aldi tak bisa bergerak. Kucing itu hanya mengeong 1 kali. Suara dalam, rendah dan membuat jantung Aldi berhenti sejenak. Lalu ia menjilat darah ayam di mangkuk, melirik Aldi sekali lagi dan menghilang ke kegelapan. Semua lilin padam. Ritual terhenti. Pria berjubah menggertakkan gigi, memukul tanah. "Kau membawa pelindung. Kucing itu penolak tumbal. Kau telah membangunkan kutukan. Sekarang, bukan kekayaan yang akan kau terima, tapi kematian. Satu persatu, orang-orang yang kau cintai akan diambil." Aldi terpaku. Ia tak mengerti apa yang terjadi, tapi hatinya tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah telah dilakukan. Ia sudah melewati batas. Dan sekarang, kutukan telah dimulai. Langkah kaki Aldi terasa hampa saat ia meninggalkan hutan malam itu. Ranting-ranting patah di bawah sepatunya tak menimbulkan suara, seakan alam ikut membungkam malam. Pria berjubah hitam sudah menghilang tanpa jejak. Bahkan batu besar tempat ritual tadi pun terlihat berubah, berlumut, seperti telah ditinggalkan puluhan tahun. Aldi mencoba berpikir jernih, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi hanyalah halusinasi. Tapi hatinya berkata lain. Sesuatu telah berubah di dalam dirinya dan dunia di sekitarnya pun terasa retak. Di perjalanan pulang, udara terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Bayangan yang tak pernah terlihat, tapi selalu ada.
Sesekali ia menoleh dan hanya menemukan kegelapan. Namun, ketika ia tiba di depan rumah, kakinya berhenti. Di pagar, kucing hitam itu duduk. Lagi, matanya masih merah. Tatapannya sama seperti di hutan tadi. Kali ini, kucing itu tidak hanya menatap. Ia mengangguk, seolah mengatakan, "Kita akan bertemu lagi." Aldi masuk ke rumah dengan tubuh gemetar. Ia mengunci pintu, menutup semua jendela dan langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun saat menatap cermin, ia nyaris menjatuhkan baskom air. Di balik refleksi tubuhnya, berdiri bayangan kucing. Tapi ketika ia menoleh, tak ada apa-apa. Nafasnya tercekat. Ia mendekap dada dan untuk pertama kalinya sejak malam ritual, ia tak bisa menahan air mata. Ia sadar, ini bukan mimpi. Ini bukan halusinasi. Ini kutukan yang nyata dan ia sudah terlalu jauh untuk kembali. 3 hari berlalu, dan semuanya mulai terasa ganjil. Adiknya, Rina, yang biasanya ceria dan aktif, tiba-tiba jatuh sakit. Bukan demam biasa. Suhu tubuhnya justru turun drastis. Terasa dingin saat disentuh, seperti menyentuh batu es. Matanya terlihat kosong, seperti sedang menatap sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Setiap malam, Rina mengigau. Kadang ia memanggil nama Aldi dengan suara lirih, kadang menangis sambil memeluk dirinya sendiri. Tapi ada satu kalimat yang terus ia ulang saat tidur. "Ada kucing hitam di kamarku, Bang." Dia duduk di atas lemari. Dia bilang, "Aku mau diajak pergi." Aldi mulai panik. Ia membawa Rina ke dokter, lalu ke rumah sakit, tapi hasilnya nihil. Dokter bilang kondisi Rina normal, tidak ada gejala penyakit apapun. Tapi Aldi tahu, ini bukan penyakit biasa. Ini adalah peringatan. Bayangan kucing hitam itu selalu muncul. Di pojok mata, di sudut ruangan, di refleksi kaca. Bahkan saat Aldi memejamkan mata, ia bisa mendengar suara cakaran di bawah tempat tidurnya. Ia mencoba berdoa, membaca ayat-ayat suci. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Lampu kamar tiba-tiba mati, jendela terbuka sendiri meski dikunci dan suara langkah kaki terdengar dari loteng yang sudah bertahun-tahun tak pernah dijamah siapapun. Dan malam itu, Aldi bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah kuburan tua dan dari kejauhan datang kucing hitam itu, kali ini dengan mata yang bersinar lebih terang. Saat kucing itu mendekat, Aldi melihat Rina berada di punggungnya, tertidur, wajahnya pucat. Lalu mimpi itu berubah menjadi kabut hitam. Rina meninggal seminggu kemudian. Tak ada penjelasan medis. Dokter menyerah. Ia hanya berhenti bernapas saat fajar, dalam tidur. Tubuhnya kaku, tapi wajahnya damai, seolah ia memang sudah siap. Aldi memeluk jenazah adiknya sambil berteriak seperti orang kesurupan. Ia mengutuk dirinya sendiri, menyebut-nyebut nama Tuhan, menangis dan tertawa bersamaan. Rasa bersalah itu membunuhnya dari dalam. Pemakaman Rina berlangsung sunyi. Hanya beberapa tetangga yang datang. Ibu dan ayahnya tak sanggup berdiri. Aldi duduk di bawah pohon dekat makam adiknya, tak bersuara. Tapi saat semua orang mulai meninggalkan area makam, ia tetap duduk di sana, sendirian, menatap tanah merah yang belum benar-benar kering. Dan di saat itulah, ia melihatnya lagi. Kucing hitam itu duduk tepat di atas pusara Rina. Tidak bergerak, tidak mengeong. Hanya menatap Aldi. Kali ini, sorot matanya tak marah, tak menyalahkan. Justru, seolah penuh penyesalan. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika Aldi melihat mulut kucing itu bergerak, membentuk kata-kata manusia. 1 sudah diambil. 3 lagi. Aldi berteriak. Ia melempar batu, tapi kucing itu menghilang seolah menguap ke udara. Ia lari dari makam dengan napas tercekat dan sejak hari itu, teror sesungguhnya dimulai. Hari-hari setelah kepergian Rina adalah neraka. Setiap malam, rumah menjadi panggung horor. Lampu berkedip, suara tangisan anak perempuan terdengar dari dapur, dan yang paling sering adalah suara cakaran di balik tembok. Aldi mulai mencium bau amis setiap tengah malam, bau seperti darah yang membusuk. Ayah dan ibunya mulai ikut merasakan kejanggalan. Ibu sering mengeluh mendengar suara langkah kaki di atap saat hujan turun.
Ayah mengaku melihat bayangan hitam berwujud kucing besar duduk di depan kamarnya setiap pukul 3 dini hari. Aldi mencoba membakar semua barang yang berhubungan dengan ritual. Ia bakar foto Rina, pakaian yang ia pakai malam itu, bahkan mengubur ayam cemani yang telah ia sembelih. Tapi tidak ada yang berubah. Justru makin buruk. Setiap kali ia mencoba melawan, suara dari loteng makin keras. Kadang seperti suara rintihan manusia. Kadang suara tertawa kecil, seperti anak-anak. Lalu, ibunya terjatuh dari tangga. Tidak ada yang tahu bagaimana. Ia hanya ditemukan dalam kondisi pingsan dan tulangnya patah. Setelah dirawat di rumah sakit, ia tidak sadarkan diri. Seminggu kemudian, ayahnya terkena serangan jantung. Dokter bilang stres dan tekanan emosional. Tapi Aldi tahu, ini bukan sekadar stres. Ini kutukan. Ini hukuman. Dan Aldi benar-benar sendirian sekarang. 3 orang yang ia cintai telah diambil. Sama seperti ucapan kucing itu. Hanya tinggal 1 yang tersisa. Dirinya sendiri. Dalam keputusasaan total, Aldi mencari jalan keluar. Ia mulai menanyakan informasi tentang kiai atau orang pintar yang bisa membantunya. Hingga akhirnya, seorang tetangga memberinya nama, Kiai Marzuki, seorang ulama sepuh yang tinggal di kaki Gunung Gede, terkenal karena sering membantu orang yang kerasukan atau terkena gangguan jin. Perjalanan ke tempat Kiai Marzuki penuh ketakutan. Sepanjang jalan, Aldi merasa diawasi. Di spion mobil, sesekali ia melihat pantulan 2 mata merah di jok belakang, meski tidak ada siapa-siapa. Ia mendengar suara napas berat, seperti ada makhluk lain di dalam mobil. Tapi ia terus melaju. Dan ketika sampai di rumah Kiai Marzuki, ia langsung bersujud, menangis, menceritakan semuanya. Kiai itu hanya mendengarkan sambil memejamkan mata. Setelah Aldi selesai, ia berkata dengan nada sangat pelan, "Anak muda, jalan pintas selalu berakhir pendek. Kau telah melanggar hukum alam. Tapi tidak semua makhluk gelap itu jahat. Kadang, mereka hanya menjaga keseimbangan." Aldi bingung. Tapi Kiai Marzuki menyuruhnya ikut ke makam Rina pada tengah malam. Mereka membawa bunga, air doa dan 1 hal aneh, ikan asin. Aldi sempat bertanya, tapi Kiai hanya berkata, kalau dia datang, beri ini. Dia tak suka darah, tapi dia suka ketulusan. Dan malam itu, untuk terakhir kalinya, Aldi bertemu lagi dengan kucing hitam. Ia muncul dari balik batu nisan, pelan, penuh wibawa. Kali ini, tidak menyeramkan, tidak juga penuh dendam. Aldi meletakkan ikan asin di tanah. Kucing itu menjilatnya, lalu mengeong pelan. Kiai membacakan doa panjang. Dan setelah itu, kucing itu pergi. Tak pernah muncul lagi. Sejak malam di makam itu, Aldi tidak pernah lagi melihat kucing hitam itu. Tidak di pagar rumah, tidak di mimpi, tidak di cermin, tidak dimanapun. Rumah menjadi lebih tenang. Tak ada lagi suara cakaran, tak ada lagi angin dingin yang menusuk dari arah loteng, dan suara tangisan samar dari dapur itu pun perlahan menghilang. Tapi, kedamaian yang muncul bukan membuat Aldi lega, justru membuatnya gelisah. Seperti ketenangan sebelum badai terakhir. Aldi mulai sering termenung di depan rumah, menatap langit malam sambil merasakan kehampaan yang luar biasa. 1 demi 1 orang yang ia cintai telah hilang. Walau kucing itu pergi, bayangan rasa bersalahnya tidak pernah benar-benar hilang. Tiap kali melihat foto lama Rina di dompetnya, hatinya mencubit. Ia sering bertanya dalam hati, apakah ini harga dari ambisi? Atau ini karma karena aku hampir benar-benar menyerahkan nyawa adikku sendiri? Malam demi malam, Aldi merenung. Ia mencoba kembali bekerja di bengkel pamannya, tapi tak bertahan lama. Lingkungan kerja terasa asing dan orang-orang memandangnya seperti melihat sosok yang berbeda. Beberapa bahkan berbisik di belakang, membahas tentang keluarganya yang ditimpa kemalangan berturut-turut. Aldi tak marah. Ia tahu betul, mereka tak sepenuhnya salah. Karena di dalam hatinya, Aldi tahu 1 hal yang tak pernah bisa ia dustai. Kutukan itu tak sepenuhnya hilang. Hanya tertunda. Dan benar saja. Pada malam ke-40 setelah kematian Rina, Aldi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mendengar sesuatu, bukan suara, tapi getaran. Seperti detak jantung, tapi bukan dari tubuhnya.
Detak itu berasal dari bawah lantai. Pelan, pelan, makin cepat. Dan kemudian, dari bawah tempat tidurnya, muncul suara bisikan yang sangat ia kenal. Bukan suara makhluk, bukan suara kucing, tapi suara Rina. "Bang, aku kedinginan. Kenapa abang kasih aku pergi?" Aldi terdiam. Nafasnya tercekat. Ia tak berani bergerak. Suara itu terlalu nyata, terlalu lembut. Seperti Rina benar-benar ada di sana, di bawah tempat tidur. Dengan perlahan, ia memberanikan diri menurunkan kepala dan mengintip ke kolong. Tak ada apa-apa, hanya gelap. Tapi suara itu masih terdengar. "Bang, tolong." Dan ketika Aldi mengangkat kepalanya kembali, ia terhenyak. Rina berdiri di ujung tempat tidur. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi ia tersenyum. Aldi ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya lumpuh. Rina melangkah perlahan ke arahnya, duduk di tepi kasur dan menggenggam tangannya. "Abang udah makan?" tanyanya dengan suara halus. Aldi menangis. Ia tak peduli apakah ini hantu atau halusinasi. Itu adiknya. Sosok yang ia korbankan dengan keserakahan. Namun pelukan Rina terasa dingin. Nafasnya tak berembus. Dan saat Aldi menatap mata adiknya lebih dalam, ia sadar, itu bukan Rina. Bukan sepenuhnya. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, lebih kelam, menyatu dengan wujud adiknya. "Kita akan bersama lagi, Bang," ucapnya. 4 tumbal, belum cukup. Kau masih punya satu hal yang belum kau berikan, dirimu sendiri. Rina lalu tersenyum. Tapi senyumnya perlahan berubah menjadi mengerikan. Rahangnya meregang melebihi batas manusia. Matanya berubah hitam penuh. Dan dalam sekejap, wajah itu berubah menjadi wajah kucing hitam. Aldi menjerit. Dunia seakan berputar. Dan semuanya gelap. Aldi terbangun di rumah sakit. Tubuhnya lemas. Kepalanya pusing. Seorang suster berkata bahwa ia ditemukan pingsan di tengah jalan dekat hutan barat, lokasi ritual pesugihan. Tangannya penuh luka cakaran, bajunya kotor dan matanya, katanya, terus terbuka sepanjang malam, bahkan saat pingsan. Dokter bilang Aldi mengalami serangan panik berat, disertai kelelahan fisik. Tapi Aldi tahu, itu bukan sekadar panik. Ia yakin dirinya sempat dibawa ke tempat lain. Tempat antara hidup dan mati. Tempat di mana jiwa-jiwa yang terikat tumbal belum bisa tenang. Dan kini, Aldi merasa tubuhnya sudah tak sama lagi. Ia menjadi lebih sensitif. Ia bisa mendengar suara-suara dari dinding. Bisa melihat bayangan yang tidak dilihat orang lain. Dan yang paling aneh, ia bisa mendengar suara kucing, bahkan saat tak ada kucing di sekitar. Setelah keluar dari rumah sakit, Aldi kembali menemui Kiai Marzuki. Tapi yang ia temukan hanya rumah kosong. Tetangga di sana bilang Kiai Marzuki telah meninggal 2 hari setelah mereka bertemu di makam. Meninggal mendadak, tanpa sebab. Aldi tak sanggup berkata apa-apa. Dunia di sekelilingnya seperti runtuh. Setiap orang yang membantu dirinya, satu persatu, ikut diambil. Dan pada malam ke-77 sejak kematian Rina, Aldi mengalami hal teraneh. Ia melihat bayangan dirinya sendiri duduk di kursi ruang tamu. Tapi yang paling mengerikan, bayangan itu tersenyum ke arahnya dan berkata dengan suara yang sangat familiar. "Sekarang giliranmu, Aldi." Aldi tak lagi melarikan diri. Ia tahu akhir sudah dekat. Tapi alih-alih menyerah, kali ini ia memilih melawan. Ia kembali membaca kitab suci. Ia mulai membersihkan rumah. Ia memutuskan untuk mengunci loteng dan menaburkan garam di setiap sudut rumah. Tapi meski begitu, teror tidak berhenti. Malah semakin brutal. Malam-malam terakhir, Aldi bermimpi melihat makhluk hitam besar berbentuk kucing dengan sayap kelelawar berdiri di atas rumah. Ia bisa merasakan rumah itu akan hancur. Ia tahu, jika ia tetap bertahan di situ, maka nasibnya akan sama seperti Rina. Dalam keputusasaan terakhir, Aldi membakar rumah warisan itu. Ia berdiri di halaman depan, menonton api melahap seluruh dinding, memakan atap dan membakar setiap jengkal kenangan. Saat api mulai menyentuh langit,
Aldi melihat kucing hitam itu keluar dari dalam api, tapi kali ini ia tidak marah. Ia hanya berjalan perlahan, berhenti di hadapan Aldi, dan menghilang dalam kepulan asap. Api memakan semuanya. Dan dengan itu, Aldi merasa beban di pundaknya mulai lepas. Ia tidak tahu apakah kutukannya benar-benar hilang. Tapi satu hal yang ia yakini, rumah itu adalah tempat semua kesalahan dimulai. Dan kini, ia telah mengakhiri semuanya dengan api. 2 tahun berlalu. Aldi kini tinggal di kota kecil yang jauh dari tempat asalnya. Ia hidup sederhana, bekerja sebagai penjaga toko kelontong milik seorang dermawan yang tidak tahu masa lalunya. Setiap malam, ia masih kadang mendengar suara kucing, atau mencium bau darah di angin malam. Tapi semua itu sudah tidak menakutinya lagi. Ia tahu, kutukan mungkin tidak pernah benar-benar hilang. Tapi ia juga tahu bahwa penebusan itu nyata. Ia tidak mencari kekayaan lagi, tidak mencari jawaban. Hanya ingin hidup dengan tenang, selama waktu masih mengizinkan. Di malam ke-1000 sejak ritual itu, Aldi duduk di taman kota, memandangi langit malam. Lalu, seekor kucing liar melintas di depannya. Bulu hitam, mata kuning. Ia mendekat, duduk di samping kakinya. Aldi tersenyum dan berkata lirih, "Kau datang lagi." Kucing itu tidak menjawab, tapi ia tidak pergi. Ia hanya duduk diam, menemani. Dan malam itu, Aldi tahu satu hal, yakni beberapa luka tidak untuk disembuhkan, tapi untuk diterima. Kehidupan baru Aldi di kota kecil itu berjalan sederhana. Tak ada yang tahu masa lalunya dan ia pun tak pernah menceritakan. Setiap pagi ia membuka toko, menyapa pelanggan dan setiap malam pulang ke kamar kos mungilnya yang bersih. Tak ada gangguan, tak ada suara-suara aneh. Tapi tetap saja, sesekali Aldi bermimpi tentang masa lalu, ritual, adiknya dan tentu saja, kucing hitam. Yang aneh, makin lama mimpi itu berubah. Tidak lagi mencekam seperti dulu. Sekarang mimpi-mimpinya dipenuhi kabut putih dan dari jauh, ia selalu melihat Rina berdiri, tersenyum. Tidak memanggil, tidak menangis. Hanya berdiri dengan gaun putihnya, mengangguk pelan. Seolah berkata, "Kau sudah menebusnya, Bang." Mimpi itu datang setiap 7 hari sekali. Dan setiap kali terbangun, Aldi akan menangis. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Aldi tengah menyapu lantai toko setelah tutup, ia mendengar lonceng kecil berdenting dari pintu masuk. Padahal toko sudah dikunci. Ia menoleh dengan cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya seekor kucing hitam duduk di ambang pintu kaca. Tanpa suara. Tanpa ancaman. Dan entah kenapa, Aldi tersenyum. Aldi membuka pintu. Kucing itu melangkah masuk, pelan dan anggun. Tidak ada aura mencekam seperti dulu. Tidak ada mata merah menyala. Hanya seekor kucing biasa, dengan sorot mata tenang. Ia berjalan keliling toko, mengendus beberapa rak, lalu duduk di sudut ruangan seolah menyapa tempat itu dengan damai. Aldi mendekatinya. Hati-hati, penuh perasaan. Ia jongkok dan menatap mata kucing itu, yang balas menatapnya tanpa berkedip. Lalu, untuk pertama kalinya, Aldi mengulurkan tangan dan membelai kepala kucing itu. Tak ada cakaran, tak ada bisikan, hanya kehangatan. Dan tiba-tiba, Aldi melihat bayangan di lantai. Bukan bayangannya, tapi bayangan Rina, berdiri di belakangnya, tersenyum. Aldi tidak menoleh. Ia tahu, jika ia menoleh, mungkin semuanya akan menghilang. Tapi air matanya jatuh begitu saja, tanpa suara. "Maaf ya, Rin," bisiknya. "Abang udah telat nyadar." Bayangan itu tak menjawab, tapi Aldi bisa merasakan pelukan. Hangat, tulus. Dan dalam pelukan itu, ada keikhlasan. Keesokan harinya, Aldi memutuskan melakukan sesuatu yang sudah lama ia tunda, berziarah ke makam Rina. Ia menempuh perjalanan panjang ke kampung halamannya. Saat sampai di sana, suasana terasa berbeda. Kampung itu lebih sepi, lebih tua, seakan waktu berjalan lambat di tempat itu. Tapi makam Rina masih utuh, bersih, bahkan lebih rapi dari sebelumnya. Aldi duduk di samping pusara adiknya selama berjam-jam.
Ia membawa bunga, air doa dan seekor kucing hitam kecil yang kini ia rawat di toko. Lucunya, kucing itu tidak liar, tidak berontak. Ia hanya duduk diam di pangkuan Aldi, seolah tahu kemana mereka akan pergi. Aldi menatap nisan Rina, mengelus batu yang dingin itu, lalu berbisik, "Aku nggak akan cari jalan pintas lagi, Rin. Aku cuma mau hidup baik. Dan kalau nanti kita ketemu lagi, aku mau datang sebagai abang yang lebih pantas." Langit sore itu jingga. Angin berhembus pelan. Dan seketika, kucing hitam itu mengeong lirih, lalu berjalan sendiri ke arah nisan dan duduk di sana. Matanya menatap Aldi, dan mengedipkan sebelah mata. Aldi tertawa kecil. "Terima kasih untuk semuanya." Saat kembali ke kota, hidup Aldi terasa benar-benar baru. Ia lebih ringan, lebih damai. Ia mulai sering menulis catatan harian, mencurahkan isi hatinya ke dalam lembar-lembar buku tua. Dan suatu hari, ia memutuskan untuk menulis semua kisahnya, tentang ritual, pesugihan, kehilangan, hingga penebusan. Tulisan itu kemudian ia kirim ke sebuah media online yang memuat cerita-cerita nyata. Bukan untuk popularitas, bukan untuk sensasi, tapi karena ia percaya, orang harus tahu bahwa harta yang datang dari kegelapan akan menagih nyawa sebagai bayaran. Cerita itu viral. Banyak yang tidak percaya, tapi beberapa orang menghubunginya secara diam-diam, mengaku pernah mengalami kejadian serupa. Ada yang gagal, ada yang hampir jatuh, dan ada pula yang berhasil kembali sebelum terlambat. Aldi menjawab mereka satu persatu. Ia tak ingin siapapun mengulang kesalahannya. Ia tahu, masa lalunya tidak bisa dihapus. Tapi ia bisa menjadikan kisahnya sebagai peringatan. Dan itu sudah cukup. Kucing hitam itu masih tinggal bersamanya. Tapi bukan sebagai simbol kutukan, melainkan penjaga. Malam itu, saat gerimis turun perlahan dan suara petir bergema di kejauhan, Aldi duduk di jendela kosnya. Kucing hitam kecil itu meringkuk di pangkuannya, tidur dengan damai. Di tangannya, ada secari kertas tua, salinan surat yang ia temukan di antara buku-buku peninggalan Kiai Marzuki. Surat itu hanya berisi satu kalimat pendek. Tumbal sejati bukan yang diambil, tapi yang rela memberi dirinya untuk menebus kesalahan. Aldi menatap langit malam. Dan untuk pertama kalinya, setelah semua tragedi, ia tersenyum dengan damai. Tidak ada lagi teror. Tidak ada lagi penyesalan. Hanya hidup yang tenang. Dan saat lampu kamar padam karena mati listrik, Aldi tertawa kecil, lalu berkata pada kucing di pangkuannya, "Kita baik-baik aja sekarang, kan?" Kucing itu mengedipkan mata dan mengeong lembut.